Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahwal Fikri, NIM 202 10110101039. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi di kelas 9 di MTS bab 12, yakni tentang tradisi Islam di Nusantara. Yang akan saya jelaskan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yakni tentang tradisi Nusantara sebelum masuknya agama Islam, dan yang kedua tentang akulturasi budaya Islam, dan yang terakhir yakni tentang melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yakni tentang tradisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Nah, teman-teman, untuk diketahui, jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan tersebut kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya nih, ada ritual sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Tradisi ini mereka lakukan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh untuk menjalankan tradisi tersebut karena beranggapan jika terjadi pelanggaran akan mendapat kutukan dari arwah nenek moyang mereka sendiri, yang akibatnya akan mendatangkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk masuknya agama Hindu-Buddha ini ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah. Maksudnya tradisi-tradisi nenek moyang mereka pada saat agama Hindu-Buddha masuk, tidak serta-merta agama pendahulu mereka, yakni agama seperti paganisme, percaya terhadap benda-benda yang saya tadi terangkan, itu tidak serta-merta hilang. Karena hal ini dikarenakan karena pengaruh agama Hindu-Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha. Jadi masyarakat dahulu menyesuaikan agama Hindu-Buddha dengan agama nenek moyang mereka supaya mereka bisa hidup berdampingan dan tidak serta-merta menghilangkan agama nenek moyang mereka sendiri, karena takut adanya karma yang diajarkan oleh nenek moyang, yang diajarkan oleh pendahulu mereka. Nah, maksudnya agama Hindu-Buddha ini dari India tentunya, dari India ataupun maksudnya dari pedagang-pedagang Gujarat yang berlabuh di Indonesia pada saat itu melalui proses penyesuaian dengan kondisi masyarakat tertentu. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha pada saat itu. Nah, apa sih contoh-contoh yang menjadi akulturasi budaya Hindu-Buddha pada saat zaman pendahulu sebelum Islam? Itu seperti ada contohnya nih, ada Candi Borobudur, ada relief-relief pada dinding-dinding candi tersebut yang terukir adanya perahu cadik, ada relief yang menggambarkan contoh riwayat Sang Buddha, sekaligus ada gambaran lingkungan alam semesta. Jadi gambaran-gambaran yang mereka digambarkan dalam bentuk relief yang digambarkan di ukiran-ukiran Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi yang menjadi tempat peribadatan mereka jadikan sebagai ciri khas yang mereka gunakan sebagai identitas mereka sebagai penganut agama Hindu-Buddha yang menyesuaikan dengan agama nenek moyang mereka. Dan yang selanjutnya yakni saya akan menyampaikan tentang subbab yang kedua, yakni tentang akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu.
bentuk budayanya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, maksudnya bukan hanya bentuk benda saja, namun juga menyangkut perilaku masyarakat mereka pada saat itu. Jadi kebudayaan kebudayaan saat itu pada saat agama eh, agama agama tentu masuk itu tidak serta merta hanya eh, berakulturasi pada benda saja, namun juga berakulturasi pada perilaku mereka tersendiri. Nah, budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dari yang maksudnya yang berasal dan berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya Islam berkembang dalam masyarakat serta telah mendapat pengaruh dari Islam. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata nilai dan tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok ajaran Al-Quran hadis dalam kehidupan nyata. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan dalam turun-temurun oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi teman-teman pada saat agama Islam masuk, tentunya yang seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa akulturasi budaya Islam itu berpengaruh pada bentuk benda dan juga perilaku mereka. Contohnya nih pada bentuk benda itu seperti ukiran-ukiran ataupun penyesuaian dalam bentuk rumah ibadah mereka seperti masjid, menara masjid seperti yang kita temui pada Masjid Menara Kudus itu juga termasuk akulturasi budaya Islam yang diaplikasikan dalam uh, salah satu bentuk rumah ibadat mereka, yakni menara dan juga kubah. Kubah ini juga maksudnya kubah masjid ya teman-teman, itu juga termasuk sebuah akulturasi yang diaplikasikan dalam rumah ibadat mereka, yaitu termasuk dalam material, yaitu dalam bentuk benda dan juga dalam bentuk perilaku mereka aplikasikan juga dalam bentuk kebudayaan atau tradisi Islam, itu seperti adanya maulutan, ada bentuknya sekaten, budaya-budaya Islam seperti tahlilan itu juga termasuk dalam bentuk perilaku yang mencerminkan akulturasi budaya Islam yang tidak lepas dengan kebudayaan asli dan identik dari masyarakat Nusantara. Nah, yang selanjutnya yakni Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, ya, hal ini bisa didengarkan secara sama teman-teman karena sangat menjadi pedoman kenapa sih kok bisa segitunya masyarakat Indonesia ini bisa mengakulturasikan budaya-budaya Islam. Yang pertama yakni tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Dan yang kedua yakni mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Dan yang C yakni sesuai dengan prinsip al-wala atau kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintainya. Dan al-bara maksudnya berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga pedoman tersebut menjadi pedoman masyarakat saat itu untuk mengakulturasikan budaya Islam terhadap kebudayaan asli sebelum masuknya Islam. Jadi terbentuklah yang disebut budaya Islam Nusantara. Nah, yang selanjutnya yakni yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sebab yang ketiga, yaitu tentang melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Seni budaya atau adat dan tradisi yang bernapaskan Islam dan tumbuh dan berkembang di Nusantara. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Dan itulah kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan, dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Nah, jadi kita sebagai generasi milenial atau generasi Z
ini harus melestarikan budaya-budaya Islam ini karena memang menjadi ciri khas dari nenek moyang kita dan pendahulu-pendahulu kita seperti Wali Songo, juga termasuk ulama-ulama penyebar Islam terdahulu. Itu harus kita lestarikan karena memang menjadi sebuah kewajiban bagi anak bukan anak didik apa generasi penerus eh, pelopor Islam pada saat itu, karena akan menjadi warisan budaya yang tidak lepas tentunya terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.